Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mistika minta tolong dong kameranya dihidupkan. Kalau kalian semua off cam berasa Mistika lagi ngobrol sama tembok gitu kan ya. Tolong sebelum kita mulai hidupkan dulu kameranya. Mistika mau melihat wajah-wajah tampan, cantik, rupawan dari teman-teman Stay Sebi. Yuk, hidupin dulu yuk kameranya yuk. Ya kan, kelihatan nih kalau udah semua on cam. FYI, salah satu peraturan ketika kita mengikuti kuliah online, meeting online, itu kita wajib menghidupkan kamera. Nah, itu kayak basically tata cara ketika kita diskusi online. Gitu. Jadi kalau kalian tidak menghidupkan kamera, itu terkesan nggak sopan. Memang nggak ada peraturan tertulisnya, tapi itu peraturan dasarnya. Oke, tolong dihidupkan kameranya. Yuk, hidupin kameranya yuk, biar kita nggak terlalu malam selesainya. Oke, ini yang hadir mahasiswa semester berapa ya kira-kira ya? Mahasiswa semester berapa aja nih pesertanya? Ada 6, Miss. Mahasiswa semester 6? Atau apa nih yang dimaksud dengan ada 6? Ada semester 2, semester 4. Oke, ada semester 6. Berarti random ya, semuanya ada. Oke, berarti lintas semester. Oke, baik, kita mulai diskusi kita hari ini. Dan kalau kalian lihat, seluruh media sosial itu sedang ramai dengan berita-berita bullying. Kalau misalnya kemarin-kemarin heboh ada Mario Dandi, kemudian tadi barusan saya lihat ada salah satu siswa di pondok pesantren sampai masuk rumah sakit karena digebukin kakak seniornya gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu sudah banyak terjadi di lingkungan kita. Nggak hanya tahun-tahun sekarang, kasus bullying itu sudah dari lama banget itu terjadi gitu ya. Nah, sebelumnya Mistika mau sharing dulu. Silakan teman-teman mahasiswa bisa diisi ya, linknya ada di chat, silakan diisi terlebih dahulu. Oke, silakan diisi ya. Mistika pengen lihat apa yang sudah kalian tuh mengenai bullying. Silakan deskripsikan apa sih bullying itu. Oke, silakan diisi. Yuk, boleh diisi teman-teman. Linknya ada di chat ya. Ya, linknya ada di chat. Silakan teman-teman isi dulu ya, Miss. Ya, diisi. Silakan diisi apa itu bullying, yang kalian ketahui bullying itu apa. Oke, jahat. Oke, jahat ya bullyingnya. Apa lagi? Penghinaan ras, menjatuhkan harga diri, pemukulan. Lagi nih, rusak mental. Oke. Diskriminasi, penindasan. Merendahkan orang lain. Perundungan, pemukulan. Ya, benar sekali apa yang kalian ungkapkan. Ini semua merupakan salah satu bentuk dari perilaku bullying. Perundungan itu bahasa Indonesianya dari bullying. Jadi bullying itu artinya perundungan ya.
Dan pasti kegiatan bullying atau perilaku bullying itu terkait dengan kekerasan, menindas orang lain gitu kan. Sudah pasti ingin merendahkan, menghina, kemudian juga ini salah satu perbuatan yang tercela, jahat, ya karena menyakiti orang lain ya sifatnya. Nah, hal-hal seperti itu. Oke, sepertinya sudah ada gambaran terkait dengan bullying itu apa gitu ya. Oke, thank you. Nah, selanjutnya Mistika juga pengen tahu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita pengen kalian berbagi pengalaman. Kira-kira kalian pernah nggak sih mengalami bullying atau menjadi korban bullying? Linknya sama ada di kolom chat, silakan diisi. Pernah nggak menjadi korban bullying? Kalau pernah silakan pilih yang pernah, kalau nggak pernah silakan isi yang tidak. Jujur aja, it's okay. Pernah 3,9 orang, tidak pernah 4,1 ini bentuk persentase ya. Nah, tidak pernah. Oke, pernah, tidak pernah. Banyak yang tidak pernah ya, alhamdulillah. Korban bullying itu menceritakan kira-kira kalian itu dibulinya dari aspek mana. Misalnya saya pernah merasakan bullying verbal, kan saya dikata-katain begini, diejek begitu. Kemudian ada juga misalnya saya pernah dibully di cyberbullying, kalau di media sosial saya disindir-sindir, kemudian saya dibikin meme sama teman-teman, atau saya di status atau di WhatsApp teman-teman pernah disindir. Nah, silakan ceritakan pengalaman-pengalamannya yang pernah jadi korban bullying itu seperti apa. Ini udah isi semua ya. Oke, 2,7% itu pernah, kemudian 4,4% selanjutnya nih kita juga mau lihat pertanyaan berikutnya. Kasih semangat ya. Coba Mistika mau dengar dulu suaranya nih. Ye, silakan hidupkan kamera. Ini ada yel-yelnya nggak kalau untuk anak-anak STEBI? Biasanya apa yel-yelnya? Ada yel-yelnya nggak? Misalnya apa tadi? Kementerian apa? Komisi apa kalian? Sosial masyarakat. Yes. Ya, Kementerian Sosial Masyarakat, misalnya Jaya gitu kan, ya, prediksi atau apa gitu yel-yel kalian? Ada nggak? Dari hati kami mengabdi. Oh iya, dari hati kami mengabdi. Oke, kita yel-yel dulu ya sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kementerian Sosial Masyarakat. Dari hati kami mengabdi. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua dong. Sip. Oke. Tadi kan 2,7% pernah menjadi korban bully. Nah, sekarang Mistika mau cek juga, pernah nggak menjadi pelaku bullyingnya? Linknya ada di kolom chat, silakan diisi. Pernah menjadi pelaku bullying. Pernah menjadi pelaku bullying. Berarti mungkin yang tadinya nggak jadi korban, tapi jadinya pelaku gitu ya.
Coba nanti kita tanya yang pernah menjadi pelaku bullying, kira-kira tobatnya karena apa gitu. Oke, pernahnya 3,6, tidak pernah 3,5. Atau misalnya, Miss, saya tobat nggak ngebully teman saya lagi karena saya takut azab gitu ya, takut kayak di sinetron Indosiar misalnya. Ya, it's okay, apapun alasannya, yang penting kalian merasa bersalah, merasa menyesal, ingin memperbaiki diri, it's okay, apapun alasannya. Yang penting dia menuju ke arah yang positif, menuju ke arah kebaikan, it's okay. Tidak pernah 3,9, pernah 3,4. Tipis ya selisihnya. Oke. Miss, sorry, boleh ACC yang mau masuk nggak? Boleh, Soalnya- silakan. Iya, tadi kayaknya keluar semua, jadi cuma Miss yang bisa ACC. Oh iya. Bentar ya. Ini tuh laptop sayanya lagi agak-agak nge-freeze nih. Oke, 6, 1, tip, oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Selanjutnya kita cek and recheck. Kalau tadi kan ada yang pelaku, kemudian ada juga yang jadi korban. Nah, kalau kalian yang menyaksikan terjadinya bullying, pernah nggak? Silakan isi, chatnya ada di kolom komentar. Bukan kalian yang jadi pelaku, bukan kalian jadi korban, tapi kalian menyaksikan secara langsung ada orang yang dibully. Baik verbal, fisik, atau melalui media sosial atau internet. Dan itu orang-orang terdekat kalian ya, yang jadi korban bully dan juga pelaku bully. Tidak pernah. Oke. Oke, 3,4% itu pernah, 2% itu nggak pernah. Banyak ya, dan nanti kita akan yang join baru 12 orang sebenarnya. Ini data belum mewakili populasi, tapi it's okay, ini sampel, kita anggap aja ini random sampling ya. Saya close dulu. Saya sudah mendapatkan gambaran, berarti ternyata teman-teman STEBI, baik yang memang anak-anak STEBI atau dari kampus lain, ternyata ada yang pernah menjadi korban, pernah menjadi pelaku, dan juga pernah menjadi bystander atau menyaksikan bullying itu. Agak gatal tenggorokan saya. Saya sambil minum nggak apa-apa ya. Oke. Materi kita akan bahas mengenai si bullying ini. Terkesan kayak sesuatu yang wajar karena sering terjadi gitu kan. Kemudian juga terkadang itu pihak sekolah, instansi atau apapun itu menutup-nutupi kasus-kasus bullying karena ingin dianggap sekolahnya baik-baik saja gitu. Padahal sebenarnya hal-hal seperti ini kan harus dientaskan ya, harus dituntaskan. Itu. Kalau misalnya sebuah instansi tidak melindungi siswanya atau tidak melindungi siapapun yang ada di instansi tersebut,
Berarti kan isu bullying ini tidak akan pernah selesai. Karena nggak hanya pelaku, korban, orang tua gitu, sekolah, kemudian juga orang-orang di lingkungan masyarakat, itu semua harus terlibat ketika kita berhadapkan dengan isu bullying ini kalau memang bullying ini mau selesai. Oke, ini dia bullying ya. Kita akan membahas mengenai definisi bullying itu apa. Nah, tadi Mistika sudah melihat kalau ternyata sudah mendekati gitu ya dari bullying itu apa. Kemudian yang kedua, karakteristik perilaku bullying seperti apa, penyebabnya apa, dampaknya apa, bagaimana cara mencegahnya, kemudian apa yang bisa dilakukan saat kalian dibully, dan terakhir cara mengenali diri, meningkatkan empati, dan juga compassion. Compassion itu kasih sayang atau welas asih ya, bahasa akademisinya yaitu compassion. Oke, apa itu bullying? Nah, kayak tadi kalian bilang, kalau bullying itu jahat, kemudian menyakiti orang lain. Ya, betul sekali. Karena bullying ini perilaku yang menyakiti orang lain, mengecewakan orang lain, membuat orang lain tidak nyaman. Kemudian dilakukannya nggak cuma sekali, tapi berulang-ulang. Jadi nggak hanya, oke, hari ini dibully, kemudian tahun depannya lagi, atau mungkin 3 tahun lagi, nggak begitu. Tapi dia terjadi terus-menerus dan secara konsisten. Kemudian targetnya siapa? Biasanya perilaku bullying ini dilakukan oleh orang-orang yang merasa superior atau orang-orang yang merasa dirinya dominan. Baik itu dari sisi fisik, badannya yang besar dibanding dengan yang menjadi target bully gitu kan. Kemudian dia merasa orang tuanya berkuasa, merasa dia jauh lebih pintar, merasa dia memiliki segala sesuatu yang lebih dibandingkan orang lain. Biasanya pelaku-pelakunya itu merasa dirinya lebih superior dan dominan. Ya, oke, next. Karakteristik pelaku bullying. Biasanya nih, ketika kita melakukan research dan juga penelitian, pelaku bullying itu biasanya anak-anak yang hiperaktif dan based on keluarga yang broken home. Walaupun tidak semua individu yang menjadi pelaku bullying itu keluarganya broken home, kemudian anak-anak yang hiperaktif. Itu tidak, walaupun enggak semuanya, tapi biasanya gitu ya. Nah, kemudian yang menjadi korban biasanya menganggap kalau bullying itu adalah hal yang wajar. Kenapa? Karena dia takut, kalau saya melaporkan perilaku bullying, nanti saya dianggap suka ngadu gitu ya. Kalau bahasa sekarang apa yang suka-suka ngadu itu istilahnya, sebutan gaulnya apa? Provokator? Bukan, suka ngadu, suka laporin ke orang tua, ya cepu ya. Kalau istilah sekarang, cepu lu gitu. Sehingga korban biasanya menganggap, kalau saya dibully itu adalah sesuatu yang wajar dan biasa terjadi. Padahal konsep sebenarnya tidak seperti itu. Nah, inilah karakteristik perilaku atau pelaku bullying. Nah, selanjutnya ada contoh-contoh perilaku bullying. Apa aja coba Mistika mau dengar? Contoh perilaku bullying biasanya apa? Ngapain? Yuk, silakan siapa aja. Hidupkan aja mic-nya. Mulai dari aku deh, moderator. Ya, boleh apa? Biasanya mulai dari yang ringan itu ngatain sinis, ngatain fisik itu udah termasuk bullying sih. Iya, bullying secara verbal ya. Ngata-ngatain, mengejek gitu. Oke, good. Lanjut, siapa lagi? Biasanya perilaku bullying itu yang seperti apa? Nyebut-nyebut nama orang tua itu termasuk bullying kan, Miss? Iya, betul. Ngatain nama bapak, ngatain nama ibu gitu ya. Misalnya nama ibunya, nama bapaknya Sarimin gitu, atau ibunya Sarimin gitu. Terus kalian bercandaan, Sarimin pergi ke pasar gitu. Itu kan sesuatu yang tidak mengenakan kan, tidak menyenangkan dan membuat orang lain merasa nggak nyaman. Atau nanti alasannya gini, ya gitu aja, baper lu, kita kan cuma bercanda. Ingat, bercanda itu adalah ketika dua belah pihak itu merasa bahagia atau merasa happy. Kalau salah satu pihak merasa tidak bahagia, itu bukan bercanda namanya, ya.
Oke, lanjut apa lagi? Pemerasan, Miss. Ya, dipalak gitu ya, kasih duit lu, kalau enggak kita gebukin nih, atau kalau enggak nanti ya ada aja lah gitu. Nah, selain dipalak, misalnya diperas gitu, apalagi bentuk perilaku bullying? Ayo, yang lain? Kekerasan fisik, Miss. Iya, kekerasan fisik, misalnya digebukin kayak kasus yang terbaru hari ini ya, yang ada siswa pesantren digebukin sama kakak seniornya sampai masuk rumah sakit, terus ibunya datang ke pesantren nangis-nangis, saya nggak terima anak saya digebukin sama gitu-gitu dan sebagainya ya. Oke, kekerasan fisik berarti ya kalau sampai dipukulin, digebuk, didorong, ditendang dan sebagainya gitu, itu udah kekerasan fisik. Ada lagi nggak nih yang sering terjadi? Masih ada nih yang belum disebutin. Apa contoh perilaku bully? Apalagi contohnya nih? Masih ada nih, 2 lagi nih. Ayo, sering terjadi. Ayo yang lain, apalagi contoh Miss, perilaku? kalau pelecehan termasuk nggak, Miss? Pelecehannya dalam bentuk apa misalnya? Gimana? Yang pelecehan itu yang gimana contohnya? Body shaming, Miss. Kalau misalnya body shaming, ya berarti itu masuk ke dalam bullying verbal. Tapi kalau dia sudah misalnya memegang area-area tertentu yang tidak boleh, kemudian juga memeluk atau menyentuh satu bagian sesuatu, itu udah masuk ke pelecehan, misalnya ada pelecehan seksual dan sebagainya. Kalau bullying ini nanti akan terkait dengan kekerasan gitu ya, kemudian juga ngata-ngatain, bercandaan yang katanya bercandaannya happy tapi ternyata tidak membuat kedua belah pihak bahagia gitu. Jadi harus dibedakan antara bullying sama pelecehan. Nanti kalau udah pelecehan beda lagi kasusnya, karakteristiknya udah beda lagi, kemudian definisinya beda lagi, dan kemudian kalau sudah termasuk pelecehan maka nanti hukumannya juga udah beda lagi. Oke, ada lagi nggak? Masih ada 2 lagi nih belum disebutin. Salah satu contoh perilaku bully. Ada? Lagi nggak? Ayo. Ada yang jawab nih, cyberbullying. Ya, cyberbullying. Oke, betul. Itu salah satu jenis-jenis bully ya. Jenis-jenis bullying itu kan ada bullying verbal, bullying fisik, sama cyberbullying. Nah, contoh perilaku bullyingnya ada lagi nih 2 belum disebutin. Yaitu menghasut orang lain. Misalnya, jangan temenin si Nida tuh, jangan temenin si Nida gitu ya. Dihasutlah satu orang sekelas misalnya, nggak usah nemenin si Nida. Nah, itu salah satu bentuk perilaku bully. Ya nggak? Ada yang pernah mengalami nggak? Atau misalnya di gengnya, ada satu yang paling ngerasa dominan, udah nggak usah temenin si Siti misalnya. Si Siti itu begini-begini, akhirnya dia ditinggalin sama teman-teman gengnya, nggak ditemenin. Kalau Siti minta tolong nggak pernah ditanggepin, Siti nanya dikacangin. Nah, itu salah satu bentuk perilaku bullying yang sifatnya menghasut orang lain gitu. Sehingga nanti di kelas misalnya si Nida nggak dapet kelompok gitu kan, si Siti nggak ada yang mau nemenin, dijauhin sama semua teman-teman di gengnya. Nah, itu salah satu bentuk perilaku bullying tuh. Terus ada lagi, satu lagi apa? Kalau tadi menghasut, sebelum dipalak pasti orang itu diapain? Diancam. Misal, kalau lu ngelawan, gua bakal buat lu tambah babak belur misalnya. Atau kalau lu ngelapor, gua akan buat lu tambah tersedan sebagaimana hal lainnya, ancaman-ancaman lainnya. Nah, itu adalah contoh-contoh bentuk-bentuk perilaku bullying yang sering terjadi gitu. Nah, kalau misalnya
korban biasanya menganggap hal-hal ini seperti wajar atau nggak apa-apa gitu atau dimaklumi. Nah, itulah awal mulanya dia akan selalu menjadi target bully. Nah, nanti gimana Miss biar kita nggak jadi target bully gitu ya? Nanti ada caranya. Nah, selanjutnya, kalau selama ini kita itu taunya, kalau bullying itu hanya ada korban dan pelaku. Tapi ternyata enggak loh. Ada istilahnya yang namanya bystander. Bystander ini orang yang melihat langsung perbuatan bullying. Jadi ada 3 kelompok bystander ini. Yang pertama yaitu ada defender. Nah, defender ini ketika kalian melihat orang lain dibully, itu kalian menolong si korban. Membantu si korban supaya nggak dibully lagi. Misal, saya melihat si Nida dibully nih. Terus karena saya ngelihat, saya bantu ngelawan. Kok lu berani ngebully orang lain? Perilaku lu itu salah. Kan? Nah, saya membela si Nida. Maka saya bystander tipe yang defender. Atau ketika melihat si Nida dibully, saya langsung lapor ke guru. Bapak, Ibu guru, tolong sekarang di kelas si Nida lagi dibully. Lagi dikata-katain atau lagi dipukul atau lagi dipalak atau lagi diancam. Saya ngadu, lapor ke guru, ngelapor ke dosen, ngelapor ke pihak-pihak yang dianggap lebih dewasa dan bisa menangani perilaku bully, gitu kan? Atau orang-orang yang dianggap dipercaya. Nah, itu adalah tipe-tipe orang yang menjadi defender, menyaksikan bully dan dia membantu si korban bullying. Kemudian ada tipe kedua nih si bystander ini, yaitu reinforce. Reinforce ini orang yang menyaksikan bully tapi tidak membantu korban, malah ikut-ikutan membuli. Nah, ini tipe yang reinforce. Misal biasanya kan kalau yang pembuli itu punya geng ya, geng-geng yang merasa superior. Nah, ketika melihat orang lain dibully, dia ikut-ikutan ngebully orang itu juga. Misal biasanya kan yang dibully di kelas itu kayak anak-anak yang pinter, yang terlihat culun gitu kan, yang terlihat nggak gaul. Nah, kemudian nanti ada pengikut-pengikut yang lain nih, ikutan ngebully dia juga. Jangan temenin si Siti misalnya, soalnya dia itu kutu buku, pelit, nggak pernah mau nyontekin kita misalnya. Nah, udah ada tuh pengikut-pengikut yang lain ikutan juga ngebully si Siti. Nah, itu tipe-tipe yang reinforce. Terus ada lagi tipe yang ketiga namanya outsider. Outsider ini orang yang ngelihat bully terjadi, tapi dia malah diem aja, pura-pura nggak tahu, pura-pura ya udah buang muka, memalingkan wajah gitu ya. Nah, tipe yang kedua sama tipe yang ketiga, reinforce sama outsider, ini adalah termasuk ke kategori perilaku bullying. Kenapa? Kalau yang reinforce otomatis karena dia ikut ngebully. Tapi yang outsider ketika menyaksikan bullying terjadi, dia ikut diem aja, berarti dia mendukung perilaku bullying. Ketika ada pelaku bullying membuli temennya, kemudian lingkungannya diem aja, maka si pelaku bullying ini beranggapan bahwa nggak apa-apa saya ini ngebully. Buktinya teman-teman yang lain nggak ada yang protes, malah diem aja, berarti mereka semua mendukung saya. Sehingga si pelaku bullying ini menganggap bahwa outsider ini, orang yang menyaksikan bullying, tidak melakukan apa-apa, dia menganggap bahwa perbuatannya benar dan itu wajar. Sehingga tipe bystander yang kedua dan ketiga ini termasuk salah satu pelaku bullying. Oke, sampai sini paham? Paham nggak? Paham, Miss. Paham ya? Nah, jadi kalau ngeliat bully jangan diem aja. Kalau kalian diem menyaksikan bullying, terus pura-pura nggak tahu, kalian nggak ikut ngelapor, nggak ikut membantu, berarti kalian termasuk pelaku bullying juga. Nah, selanjutnya ini ada penyebab bullying. Penyebab bullying ini biasanya pertama-tama ada dari faktor keluarga. Ini dia pindah ke bawah gimana nih? Saya menarik ke atas lagi. Nah,
dari faktor keluarga. Biasanya orang-orang yang keluarganya itu tidak harmonis, kemudian orang tuanya bercerai atau orang tuanya selalu berkonflik, misalnya ayah sama ibunya berantem mulu gitu ya, ada aja yang diributin. Nah, intinya nggak harmonis lah, atau tidak ada ketenangan di lingkungan rumahnya. Kemudian juga hubungan antara ayah anak, ibu anak, kemudian ayah dan ibu itu ya, prosesnya itu nggak sempurna atau miss, komunikasinya tidak lancar, kemudian juga pola asuhnya yang enggak adil, suka membanding-bandingkan anak yang satu dan anak yang lain, atau kasih sayangnya timpang gitu kan, ada anak kesayangan, ada anak yang nggak disayang. Nah, biasanya hal-hal yang seperti itu nih dari faktor keluarga. Kenapa dicontohkan juga pola asuh? Nah, Mistika mau tanya, biasanya pola asuh tipe yang mana yang bisa melatar belakangi anak itu bisa menjadi pelaku bullying? Oke, kira-kira pola asuh yang seperti apa? Pola asuh itu ada 4 ya. Ada yang otoritatif, ada yang otoriter, ada yang permisif, ada yang membiarkan. Kira-kira tipe yang mana menurut kalian? Pola asuh yang seperti apa? Pola asuh yang mana? Yang otoriter. Itu kan karena anak tidak diberikan kesempatan untuk berdiskusi, kemudian belajar berkomunikasi, belajar mengungkapkan pendapat, tidak dibiarkan mandiri gitu kan. Orang tua yang otoriter ini akan cenderung menekan anaknya, sehingga dia merasa kalau melihat sesuatu yang menekan, orang yang jadi menekan itu hal yang wajar, sehingga dia menerapkannya ke teman-temannya yang lain, sehingga dia menekan teman-temannya gitu kan. Kemudian dia merilis emosi dia di rumah ke teman-temannya. Kalau saya menderita di rumah, kenapa teman-teman saya harus bahagia? Teman-teman saya juga harus menderita dong, sehingga dia membuat orang lain merasa tidak nyaman. Dengan begitu dia merasa terpuaskan. Walaupun tidak semua orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter anaknya menjadi pelaku bullying, walaupun nggak semuanya seperti itu, namun kebanyakan ya. Banyak juga research yang meneliti bahwa faktor keluarga ini ada korelasinya dengan bullying, atau bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan orang itu melakukan bullying. Nah, selain dari keluarga, itu dari faktor teman sebaya. Biasanya nih ya, kalian ngerasa nggak ikut-ikutan sama temen? Jujur deh sama Mistika. Kalian ngerasa nggak? Oh, teman saya begini, saya ikut-ikutan. Atau biar saya dibilang keren sama teman segeng saya melakukan perilaku begini. Gitu nggak yang kalian rasakan? Gimana kalian sama teman-teman kalian? Gitu nggak? Hah? Gitu nggak? Kalau belajar sama Mistika, diskusi sama Mistika mah harus aktif tuh. Mistika mah kebanyakan nanya soalnya. Gak usah malu-malu. Tadi kan katanya kajian isu, kita mengkaji isu dong. Nah, kalau kalian gitu juga nggak? Kalian sama teman kalian pengen nggak merasa dianggap keren? Pengen nggak? Pernah, Miss. Pernah ya? Kayak gitu. Terus yang lain gimana? Sering ikut-ikutan temen nggak? Kalau temennya les di bimbel mana pengen ikut gitu kan? Atau temennya ikut UKM apa atau kegiatan apa ikut temennya gitu. Sering ikut-ikutan kan? Nah, iya kalau temennya mengarahkan ke perilaku yang positif atau kegiatannya positif. Tapi bagaimana kalau misalnya teman-teman sebayanya atau circle-nya itu mengarah ke perilaku yang negatif? Nah, enggak jarang teman-teman sebaya ini memberikan dampak ke individu sehingga dia melakukan perilaku bully. Misalnya nih, pengen diakui oleh anggota kelompoknya, kemudian pengen merasa eksis di kelompoknya, pengen ngerasa paling berkuasa di kelas gitu kan, pengen dianggap keren, pengen dianggap hebat gitu. Tapi ini kan sesuatu yang salah. Kalau misalnya
istilahnya berarti dia melakukan displacement, penempatan yang keliru. Dia pengen dianggap keren, tapi dia merilisnya atau mengaktualisasikan dirinya dengan cara-cara yang salah. Jadi penempatan yang keliru gitu kan. Kemudian faktor yang ketiga yaitu ada faktor media massa. Nah, sebenarnya berita-berita terkait bullying itu sebenarnya seperti dua mata pisau gitu. Ada baiknya kasus tersebut di-up, tapi ada juga dampak berikutnya. Karena sering melihat kasus bullying ditayangkan, kemudian juga korban-korban, dramanya bagaimana, seperti apa. Sehingga karena terus-terusan melihat, kita menganggap bahwa bullying itu adalah sesuatu yang wajar. Atau kita menjadi terbiasa melihat pelaku-pelaku bullying. Nah, kemudian juga nggak cuma itu aja, karena sudah terbiasa, kemudian juga media sosial ini juga bisa menjadi wadah melakukan bentuk-bentuk bullying. Bentuk-bentuk bullyingnya dia bukan ini ya, bukan verbal, tapi dia bentuknya non-verbal. Dalam teks, misal kalian punya geng di grup WhatsApp, atau kalian punya Instagram, terus isinya komen-komenan. Terus kalian tahu nih, targeted bullying kalian, follow kalian. Gitu. Nah, kamu dan gengmu itu ngejek-ngejek teman satunya atau nyindir-nyindir teman satunya. Entah itu karena dia nggak ikut ngerjain tugas, misalnya entah dia dari keluarga yang kurang mampu, atau mungkin dia nggak good looking, kalian ejek-ejek. Atau dengan penampilannya yang unik misalnya. Atau kalian ejek, atau kalian ngebuat muka teman kalian atau target yang kalian bully jadi meme gitu kan, atau kalian jadiin poster. Nah, itu salah satu bentuk bullying non verbal. Oke, kita lanjut. Kemudian ada dampak dari bullying. Yang pertama itu dampak secara fisik, udah pasti ya kan, luka-luka, lebam, bahkan ada yang sampai meninggal dunia gitu kan, itu dampak secara fisik. Kemudian dampak secara psikologisnya apa? Stres, tertekan, ada yang sampai depresi, trauma, dan hal-hal yang menyangkut dengan psikologis. Dan terakhir ada tugas perkembangan, ini berkaitan dengan tugas-tugas perkembangan. Misal, kalian ini kan masuknya di dewasa awal ya, remaja akhir udah lewat, tapi kalian mau masuk dewasa awal. Dewasa awal tugas perkembangannya apa? Kemudian apa sih harus yang dicapai? Misal, dewasa awal itu kan harus sudah percaya diri ya nggak? Harus sudah mandiri, ya kan? Sudah bisa melakukan sesuatu secara independen. Tapi karena kalian menjadi korban bully, apa yang terjadi? Kurang percaya diri, nggak pedean. Kemudian susah memutuskan suatu hal, bergantung sama orang lain, takut-takut mengerjakan sesuatu. Bisa jadi itu merupakan dampak dari pernah menjadi korban bully dan sebagainya. Oke, kita lanjut ya. Tapi sebelum lanjut, Mistika tahu karena tipe gaya belajar orang itu beda-beda, ya kan? Ada yang senang diomongin, auditori, ada yang senang melihat gambar, ada yang senang nyatet, ada yang senang reading, gitu kan? Nah, sekarang Mistika punya video, kita saksikan dulu videonya bersama. Kalau suaranya gak kedengeran, bilang ya. Jelas ya suaranya ya. Waktu kamu nonton film kartun Doraemon, kamu mungkin sering lihat perilaku Giant dan Suneo kepada Nobita. Mereka kerap kali mengejek, memukul, bahkan mengambil barang milik Nobita. Dalam kehidupan nyata, perilaku seperti itu dikenal dengan sebutan perundungan, atau bahasa kerennya, bullying. Bullying atau perundungan biasanya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat kepada mereka yang lebih lemah.
Kuat di sini bisa dari fisik, status sosial, atau jabatan. Contohnya aja kayak Giant yang punya fisik lebih kuat dan besar kepada Nobita yang fisiknya lebih kecil dan lemah. Tapi bukan berarti orang-orang yang lebih kuat itu selalu jadi pelaku bullying ya. Ada faktor lain yang membuat seseorang melakukan bullying. Misalnya, si pelaku bullying juga merupakan korban kekerasan di keluarganya. Atau si pelaku bullying akan lebih diakui oleh circle pertemanannya ketika dia ngebully orang lain. Kalau dilihat dari bentuknya, bullying ini bisa bermacam-macam loh. Di antaranya ada physical bullying, kayak memukul. Verbal bullying, kayak mengejek. Dan social bullying, seperti menyebarkan gosip. Yang paling baru dan paling banyak terjadi saat ini adalah cyberbullying atau perilaku bullying di internet dan media sosial. Misalnya aja, hate comment. Bullying yang satu ini nggak memandang yang lebih kuat, karena pelaku bully bisa bersembunyi di balik akun palsunya. Padahal, perilaku bullying menimbulkan bekas luka bagi korban. Bukan hanya luka fisik, tapi juga luka psikis dalam jangka panjang. Kayak mengalami gangguan kecemasan, tidak percaya diri, bahkan menjadi depresi. Bukan hanya bagi korban, tapi juga bagi pelaku bullying. Karena tidak jarang, si pelaku juga bisa jadi si korban karena melakukan bullying. Kalau sudah seperti itu, kasus bullying menjadi lingkaran setan yang tidak ada akhirnya. Maka dari itu, mari kita hentikan bullying yang ada di sekitar kita. Karena apapun alasannya, perilaku bullying merupakan tindakan tidak terpuji. Ayo kita bangun iklim saling menyayangi dan mengasihi, baik di dunia nyata atau di dunia maya. Dan tanamkan pada diri sendiri untuk saling menghargai, karena kita semua setara sebagai sesama manusia. Oke, gitu ya secara singkatnya. Oke, kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Sebelum lanjut, Mistika mau tanya dulu, kira-kira dari video tadi sama penjelasan Mistika, apa yang sudah kalian dapat? Ada nggak satu orang Mistika minta tolong di-review apa yang sudah kalian pahami? Ayo, satu orang yuk. Yuk. Kira-kira dari video tadi udah dijelasin apa? Ayo nih, mana suaranya nih? Yuk teman-teman, boleh dikasih pendapatnya tentang video yang barusan kita putar. Yuk, itu Mistika ngasih videonya bahasa Indonesia loh. Biasanya Mistika ngasih video bahasa Inggris. Yuk. Silakan. Oke, silakan Fatih. Kalau dari penjelasan Miss Ika sama dari video tadi itu diambil kesimpulan yang paling parah itu kan cyberbullying ya, yang dapat menyebabkan bukan saja sakit fisik tapi sakit mental, habis itu sakit psikis, yang mana itu dalam kehidupan korban dapat menjatuhkan kayak masa depannya mungkin bisa gitu. Oke. Good, kasih tepuk tangan dong buat si Fatih. Oke, apapun perilaku bullying itu pasti akan menimbulkan dampak ya buat si korban ya, maupun yang melihat juga gitu. Nggak munafik kalau kita melihat perilaku bully pasti buat kita kepikiran kan, entah itu kita terbayang-bayang, merasa nggak enak, merasa menyesal dan sebagainya. Kalau apapun ya, dari bullying fisik, verbal, cyberbullying, itu semua pasti akan menimbulkan dampak lah bagi korbannya. Nah, salah satu contoh bentuk cyberbullying itu kan hate comment ya. Jadi makanya Mistika selalu pesan sama teman-teman mahasiswa, jangan terlalu enteng jempolnya ketika mengetik suatu komen. Komentar itu akan ada aturannya, ada tata caranya. Bagaimana cara kita komen gitu kan. Alangkah baiknya kalau misalnya kita komen itu hal-hal yang positif gitu kan. Oh misalnya luar biasa sekali, keren banget, mantap, lanjutkan, apa dan sebagainya. Itu kan terkesan indah ya. Dibanding kalau misalnya kita ngetik
apaan sih lu sok ganteng banget, apaan sih lo sok yes banget, atau kalian ngetiknya si paling menderita nih, atau si paling ini, si paling itu gitu. Hal-hal yang seperti itu kan termasuk cyberbullying sebenarnya. Tapi kita nggak ngerasa kalau itu cyberbullying. Dan nggak semua orang yang di akun tersebut atau yang punya akun tersebut tahan ketika jadi objek bullying. Karena mental seseorang itu kan beda-beda, atau tingkat resiliensi orang itu kan beda-beda. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang. Mistika juga misalnya begini. Oke, tadi si moderator bilang kalau followers Mistika itu banyak, ada YouTube dan sebagainya. Nah, kalau Mistika udah meng-create program yang Mistika tayangkan, konten-konten yang Mistika tayangkan itu kan yang positif-positif. Nggak mau bersentuhan dengan hal-hal yang di ujung jurang gitu kan. Karena memang basically-nya kita kan emang di dunia pendidikan atau education. Jadi maunya yang mencerdaskan kehidupan bangsa dong. Dan kenapa ke arah ke situ? Karena Mistika nggak ada waktu untuk menghadapi hate comment, komen-komen kebencian, komen-komen apalah segala macam, ngeliatin orang perang pendapat gitu ya di kolom komentar Mistika. Mistika nggak suka ngeliat-ngeliat begitu, itu kayaknya melelahkan secara psikologis. Sehingga Mistika sudah membranding diri Mistika untuk hal-hal yang positif-positif aja, hal-hal yang nyaman, mengimprove diri, self development. Kan kita bisa memilih orang lain memandang kita itu seperti apa. Gitu ya. Jadi Mistika pernah nih punya pengalaman juga satu kali, dan itu sepanjang Mistika hidup, 32 tahun Mistika hidup, baru pertama kali Mistika dapat hate comment. Jadi ceritanya Mistika itu posting foto ulang tahun, lagi makan-makan bareng keluarga. Terus dia komen begini, ada satu hate comment. Udah tua kok ulang tahun masih dirayain. Dong, Mistika ngejawab nggak itu siapa komentar hate itu? Enggak, karena itu useless dan itu akan membuat lelah hidup Mistika. Apa yang Mistika lakukan? Mistika delete dari komen, kemudian Mistika blok. Udah beres dah itu. Yang pertama, Mistika tidak ngasih panggung orang-orang tersebut. Kemudian kita selesai urusannya secara psikologis gitu. Akunnya ya jelas akun bodong. Biasanya kalau orang-orang yang mau hate comment itu akunnya nggak pernah akun-akun real kok, akun-akun bodong, fake account dan sebagainya gitu ya. Nah, karena dampak psikologis orang kan beda-beda ya. Kalau misalnya dia mau ngebully Mistika, ngata-ngatain Mistika, it's okay. Kita mah udah tahan banting karena kita udah tahu bagaimana cara menyikapinya. Tapi kalau orang lain belum tentu. Ada yang kepikiran, nggak bisa tidur, kebawa-bawa dalam mimpi, ya kan? Ada tipe-tipe orang yang seperti itu. Nah, maka Mistika nggak mau membranding diri Mistika di ujung-ujung jurang, itu nggak mau. Sebenarnya kalau kalian mau meningkatkan exposure grafik media sosial kalian, entah itu Instagram, entah itu YouTube, kalian buat konten-konten yang sensitif, yang hampir-hampir jebur jurang gitu kan. Pasti rame tuh medsos kalian. Tapi Mistika nggak mau mengambil jalur itu. Pertama, karena Mistika males riwah menghadapi dunia ini ya kan. Kegiatan kita sehari-hari aja udah banyak, mau ngurusin hal-hal yang begitu lagi, itu kayaknya nanti dulu lah ya. Thank you next pokoknya. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Lanjut. Mana nih? Kok nggak keluar ya? Back. Oke, ini dia. Cara mencegah bullying. Bagaimana sih supaya kita nggak jadi korban bully? Yang pertama, berprestasi. Ya kan? Yang kedua, membangun pertemanan, membangun relasi. Terus kalau ditanya, Miss, pernah nggak jadi korban bully? Pernah, gitu. Dulu waktu Mistika SMP, itu sempat jadi korban bully. Nah, untungnya, jadi waktu SMP itu kan Mistika kan ranking mulu. Gaya banget ya. Jadi memang Mistika itu masuk 3 besar terus lah. Kalau nggak ranking 1, ranking 2. Jadi sepanjang hidup itu ranking 2 cuman sekali gitu. Sisanya ranking 1 terus kan. Kemudian ada teman yang nggak tahu yang kurang suka atau gimana, dia mengasut teman-teman yang lain untuk nggak temenan sama Mistika. Tapi
Tapi karena Mistika ini punya power gitu kan, jadi ya sudah, kalau kalian tidak mau temenan sama saya, kalian yang rugi gitu kan. Nah ketika pas UN mereka nanya-nanya, Tika nomor ini apa, itu apa gitu kan, sama sekali nggak Mistika kasih tahu. Biarin aja, itu adalah salah satu konsekuensinya. Anda tidak berbuat baik pada saya, ya jangan harap saya juga mau membantu kalian. Dan dulu Mistika anti banget ngasih contekan ke teman-teman yang lain. Nanya sama Mistika, oke, misalnya sebelum ujian Mistika mau ngajarin teman-teman, mau membimbing teman-teman yang belum paham gitu ya. Tapi ketika ulangan dulu Mistika anti banget nyontekin teman-teman. Nah, untungnya Mistika punya power itu, kemudian ikut olimpiade bahasa Inggris, ikut olimpiade kimia waktu SMA gitu. Jadi kan kita punya power ya. Orang lain mau menindas kita, mau mengancam kita, ya karena kita punya power, kita disayang sama guru, kemudian guru percaya sama kita gitu kan. Itu kan salah satu power untuk melawan. Dan kita bisa survive. Yang rugi siapa? Ya mereka-mereka. Karena kita apa? Karena kita punya prestasi. Kemudian yang kedua, membangun pertemanan. Jadi buatlah pertemanan itu seluas-luasnya, sehingga ketika misalnya kalian ada trouble dengan satu kelompok, akan ada teman-teman yang lain yang mau membela kalian, yang mau mendukung kalian. Kemudian juga ada nanti orang-orang yang berani untuk membantu kalian melapor kepada pihak-pihak yang berwenang. Nah, kemudian apalagi untuk mencegah bullying ini agar tidak menjadi pelaku dan juga tidak menjadi korban atau tidak menjadi bystander. Percaya diri. Gimana biar percaya diri? Kalian harus tahu dulu kelebihan kalian apa, kekurangan kalian apa, memahami diri kalian, yang bisa dikembangkan sehingga nanti dampak berikutnya adalah kalian punya prestasi yang baik, punya public speaking yang baik gitu ya. Dan kalau sudah percaya diri pasti akan memiliki keberanian, pasti berani kan. Dan yang terakhir, lapor ke pihak yang berwenang, entah itu guru, entah itu dosen kalau kalian di kampus, entah itu kalau udah parah banget silakan lapor ke polisi gitu kan, atau lapor ke BKKBN biar kalian dapat pelayanan, rehabilitasi, dapat advokasi. Lapor ke guru BK. Karena salah satu fungsi guru BK itu adalah advokasi. Advokasi itu nanti akan membantu kalian untuk mengadvokasi kasus-kasus yang kalian alami atau masalah-masalah yang kalian alami. Terkait itu dengan masalah hukum, terkait itu dengan masalah-masalah apapun, nanti akan dibantu diadvokasikan oleh guru BK. Gitu ya. Nah, kalaupun di kampusnya nggak ada guru BK, lapor sama dosen BK, minta dia untuk minta tolong. Biasanya di kampus itu ada layanan konseling. Nah, kalian bisa datang ke sana minta dilayani. Pasti ada UPT layanan konseling biasanya di kampus-kampus. Kalaupun nggak ada, lapor ke ketua prodi, lapor ke sekretaris prodi, lapor ke dekan, lapor ke rektor dan sebagainya. Pihak-pihak yang berwenang untuk menangani permasalahan-permasalahan yang ada di instansi tersebut. Oke, kita lanjut. Selanjutnya nih, yang bisa dilakukan kalau misalnya ada bully gitu ya. Nah, kalau kalian sebagai siswa, sebagai mahasiswa, lapor pada pihak yang berwenang, ceritakan sama orang yang dewasa. Jujur sama apa yang dialami dan harus berani. Kadang kan kalau kita lagi jadi korban bully itu kita takut ya. Takut ngelapor, takut cerita sama orang tua. Karena takut dimarahin sama orang tua dan sebagainya gitu kan. Akhirnya nggak berani. Nah, belum lagi kalau individu yang nggak punya prestasi gitu. Nah, itu akan jadi target empuk banget dah buat para pelaku-pelaku bully. Maka kalau misalnya kalian melihat perilaku bullying, lakukanlah seperti itu kalau kalian sebagai siswa dan mahasiswa. Kemudian kalau nanti kalian menjadi guru, kalian menjadi orang dewasa gitu ya, lakukan deteksi dini.
kira-kira di lingkungan sekolah kalian itu ada nggak sih perilaku bully? Nggak usah takut instansi kalian dianggap jelek gitu. Di sekolah sana ada kasus bully, enggak, justru malah itu harus diselesaikan. Kemudian apa yang bisa kalian lakukan kalau kalian menjadi seorang guru? Kasih sosialisasi pemahaman mengenai bullying itu seperti apa. Kemudian buat peraturan yang tegas terkait dengan bully. Kalau yang pelakunya silakan didisiplinkan, kalau korbannya silakan dikasih treatment untuk menghilangkan traumanya, kemudian juga untuk mengembalikan kepercayaan dirinya dan sebagainya. Kemudian mengajak siswa melawan perilaku-perilaku bullying. Dan untuk pelakunya, gimana caranya supaya dia stop bully gitu. Kalau orang tuanya misalnya pelaku bullying, orang tuanya itu punya jabatan yang tinggi. Nah, kalian bisa minta backup ke yang jabatannya lebih tinggi lagi. Misal pelaku jabatannya mungkin orang yang berkuasa. Dia kan di level tertentu, pasti dia punya atasan dong. Nah, kalian nanti bisa mengadvokasinya, minta tolong ke yang jabatannya lebih tinggi. Selanjutnya peran orang tua nih. Kenapa gitu? Supaya tidak ada yang jadi pelaku bullying dan mengurangi yang menjadi korban bully, maka orang tua itu berkewajiban untuk memberikan kasih sayang yang cukup untuk anak-anaknya. Biasanya anak itu kan butuh kasih sayang, itu kan kebutuhan. Kita yang dewasa juga membutuhkan kasih sayang. Salah satu kebutuhan dasar manusia menurut Maslow itu ada kasih sayang, kekuasaan, kebutuhan fisik, itu terkait dengan makan dan sebagainya. Ya, itu udah kebutuhan lumrah lah ya. Karena anak ini tidak merasa mendapatkan cukup kasih sayang dari orang tua, maka dia mencari-cari perhatian, mencari-cari masalah. Nah, gimana biar dia dapat perhatian? Dia membuli orang lain biar dia dapat perhatian orang tuanya misalnya gitu kan. Maka kewajiban orang tua itu memberikan kasih sayang. Kemudian memperhatikan anak-anaknya. Gimana nih kalau anak-anaknya udah mulai murung, udah mulai diem gitu kan, udah mulai gelisah, mungkin itu teridentifikasi, oh anak saya mungkin jangan-jangan hubungan di sekolahnya nggak baik nih. Sehingga kita harus memperhatikan anak-anak kita, harus aware. Atau mungkin begini, orang tuanya nggak perhatian sama anak, semuanya sibuk, atau memang dia nggak sayang sama anaknya gitu. Sehingga dia tidak bisa mengontrol perilaku anaknya di luar atau di sekolah. Dia menindas temannya, dia membuli teman-temannya, dia mengancam orang lain. Karena kita nggak perhatian, kita miss sama perilaku anak kita. Kemudian orang tua juga diwajibkan atau disarankan untuk meluangkan waktu, banyak-banyak mengobrol gitu kan. Nah, nggak ada sebenarnya gini, tidak ada modul atau template yang ngajarin orang tua itu mesti gimana. Orang tua itu, orang tua kita, menjadi orang tua itu nggak ada sekolahannya. Mereka semua learning by doing. Iya kalau mereka learning yang benar. Tapi ada juga orang-orang yang kurang beruntung mendapatkan orang tua yang nggak learning gitu kan. Nah, sehingga memang begini. Ada orang yang paham, orang tua yang paham saya harus memberikan kasih sayang, meluangkan waktu, ngajakin anak saya ngobrol. Ada yang nggak tahu kalau ketiga hal itu emang penting. Nah, gimana bahayanya orang tua yang nggak punya waktu, nggak pernah ngajakin anaknya ngobrol? Anaknya akan kesulitan untuk mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan pendapatnya, tidak ada kelekatan di keluarganya. Gitu. Sehingga gimana? Ada apapun yang terjadi dengan si anak, dia takut, dia enggan, dia sungkan menceritakan kepada orang tuanya. Karena apa? Karena dia tidak pernah dilatih untuk ngobrol sama orang tuanya, diskusi sama orang tuanya, dan mengungkapkan perasaan-perasaan yang dia rasakan. Gitu. Maka penting buat orang tua, atau nantinya nih kalian semua yang akan jadi orang tua, termasuk saya juga, gitu kan, untuk bisa lebih berperan aktif menjadi orang tua. Tugas dan fungsi orang tua itu harus diperankan. Kalau kalian lihat di medsos bahwasanya research membuktikan bahwa
Indonesia itu peringkat ketiga fatherless. Dalam mendidik anak, peran orang tua baik ibu dan ayah dua-duanya harus andil dalam mendidik anak-anaknya, dalam memberikan kasih sayang kepada anak. Oh, nggak bisa tugas mendidik anak cuma ibu doang. Enggak. Karena anak itu butuh kasih sayang dua orang, baik ayah maupun ibu. Misal, kalian punya anak perempuan nih ya, buat cowok-cowok, buat cewek-cewek punya anak perempuan. Kalau dia tidak mendapatkan kasih sayang cukup nih dari ayahnya, ya kan, dari orang tuanya, dia akan mencari-cari kasih sayang dari orang lain. Sehingga si anak perempuan ini baru digombalin dikit sama temen cowoknya udah baper, ya kan? Baru dielus-elus dikit rambutnya sama temen cowoknya udah baper. Nah, hati-hati, mungkin ayahnya kurang memperhatikannya atau memberikan kasih sayang yang cukup. Kalau si anak ini merasa dia sudah mendapatkan cukup kasih sayang dari ayah dan ibunya atau dari keluarganya, dia tidak akan lagi mencari kasih sayang di luar. Karena peran orang tua karena peran orang tuanya sudah cukup. Dia merasakan kasih sayang yang cukup dari orang tuanya, nggak haus lagi kasih sayang, ibarat kata begitu ya. Oke, itu yang bisa dilakukan ketika terjadi bullying. Next. Sorry Miss, waktunya sebenarnya udah habis, tapi nggak apa-apa dilanjut. Ini udah tinggal terakhir nih. Kemudian gimana caranya tadi? Bisa mengenali diri, kemudian meningkatkan empati dan compassion. Pertama, mengenali diri dulu, cari tahu kelebihan, kekurangan, identitas diri kalian apa, etnis kalian itu apa, gitu kan, agama, dan sebagainya. Value-nya apa, target, cita-cita, hobi, semua yang bisa kalian banggakan dalam hidup. Kemudian gimana supaya empati? Belajar memahami orang lain, menanamkan rasa syukur, tolong menolong, toleransi, gitu ya. Dan harus sadar kalau Indonesia ini negara yang based on pluralism, banyak keberagaman, diversity. Indonesia itu terbentuk dari keberagaman. Karena merasa senasib, sama-sama ngerasa dijajah, maka kita bersatu nih. Karena punya nasib yang sama, maka lahirlah Indonesia dari ras, etnis, ya kan, agama, semuanya berbeda-beda karena merasa senasib, jadilah Indonesia. Jadi Indonesia itu bukan karena orang Islam aja, karena etnis Jawa doang misalnya, bukan. Tapi karena seluruh keberagaman yang ada, maka jadilah negara Indonesia. Sehingga kita harus bisa berempati karena keberagaman itu. Kemudian ada yang namanya compassion. Menyayangi orang lain, kemudian tidak melukai orang lain, bisa mengungkapkan perasaan kasih sayang. Cobalah, Mistika mau tanya, kalian pernah nggak sih mengungkapkan rasa sayang kalian ke orang tua kalian? Pernah nggak? Pernah nggak sekarang Mistika tanya? Pernah. Kayak mana mengungkapkannya? Atau misalnya, "Mah, Pa, I love you," misalnya. Atau apa gitu. Kayak mana kalian mengungkapkan perasaan kasih sayang? Gimana? Ayo, gimana? Kalau ngomong agak canggung sih, Miss. Jadi kayak biasanya langsung peluk gitu kalau lagi ada momen-momen berharga. Oke. Nah, iya. Rata-rata kita itu canggung mengungkapkan perasaan kepada orang lain. Karena kenapa? Biasanya orang tua itu tidak mengajarkan kita cara mengungkapkan perasaan. Misal, kalian sudah melakukan pekerjaan yang baik, misalnya kalian udah beres-beres rumah. Orang tua kalian kan jarang kan bilang begini, "Oh, terima kasih ya, kamu sudah baik sekali, sudah membantu pekerjaan mama papa dengan membersihkan kamarmu sendiri. You are so nice," gitu kan? Jarang sekali orang tua ngajarin ngomong kayak begitu. Karena orang tua kita nggak menerapkan begitu, sehingga kita dewasa, sekarang kita yang dewasa itu merasa canggung mengungkapkan perasaan-perasaan kita. Tapi kita juga nggak boleh menyalahkan orang tua,
Karena ketika kita dewasa, kita learning by doing dong. Kita bisa belajar dan bisa mengembangkan diri. Oke, kalian mau mengungkapkan misalnya kasih sayang ke orang tua, boleh dengan verbal atau body language, non verbal ya kan, boleh peluk, cium, salim tangan, itu it's okay. Atau kalian mau mengungkapkan begini, terima kasih ya ayah sudah bekerja selama ini, sudah membiayai saya kuliah, sudah begini, sudah begitu. Atau misalnya ibu kalian udah masak gitu kan, thank you ya ma, ini masakannya enak loh, aku nambah banyak. Nah itu kan salah satu bentuk mengungkapkan perasaan, salah satu bentuk mengungkapkan rasa kasih sayang. Sama teman juga begitu gitu kan. Kalau teman kalian udah baik, silakan ucapkan terima kasih. Teman kalian sudah membantu kalian, ucapkan terima kasih. Oh misalnya, Asifa thank you ya sudah membantu saya, sudah meluangkan saya, udah dengerin curhatan saya misalnya. You are so nice, you are good friends gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu harus dilatih untuk mengungkapkannya. Karena sesuatu perasaan yang tidak terungkapkan, disitulah terjadi miskomunikasi. Disitulah terjadi tidak adanya pertukaran informasi. Kalian jangan mengharapkan orang lain memahami kalian kalau kalian tidak bisa mengungkapkannya. Orang lain bukan cenayang. Ngasih pujian, memberikan kalimat positif, mendukung orang lain. Itu salah satu bentuk compassion. Oke, finish. Itu tadi slide terakhir. Kalau mau ada yang ditanyakan, nanti terserah gimana moderator sistemnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Miss Tika. Masya Allah, keren banget ya cara penyampaiannya. Adem banget didengarnya gitu, karena memang beliau udah speaker yang profesional lah seperti itu. Nah, teman-teman bisa kita simpulkan ya bahwa memang saat ini bullying itu makin marak gitu, dan juga banyak sekali jenis-jenis bullying yang terjadi di keseharian hidup kita gitu. Bahkan kalau kita buka TikTok gitu, TikTok itu kan sekarang platform yang sangat lagi naik ya bisa. Kalau lihat-lihat komen tuh kayaknya nggak terlepas dari bullying gitu, dari hujatan-hujatan netizen. Padahal belum tentu hidup mereka juga ya benar gitu loh. Dan hal itu yang perlu kita atasi sih sekarang. Dan mungkin teman-teman ada yang mau pertanyakan terkait bullying ini kepada Miss Tika. Boleh Silakan, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silakan, atau ada yang mau curhat? Kalau memicingkan mata atau bisik-bisik termasuk bullying nggak, Miss? Ya, ada istilahnya gini, microaggression. Microaggression ini sesuatu yang soft, sesuatu yang lembut, tapi bisa melukai orang lain. Misalnya begini, Miss Tika ngeliatin si Insan, ya, Miss Tika ngeliatin si Insan nih, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Insan ngerasa nggak nyaman dong, Insan langsung mikir, Miss Tika ini kenapa? Benci tas sama saya? Atau misalnya ada yang salah tas sama penampilan saya hari ini? Kan Insan nggak nyaman kan? Nah itu adalah salah satu bentuk microaggression. Terus ditambah lagi misalnya ekspresi Miss Tika ngeliatin Insan dari ujung kepala, ujung kaki, ekspresinya kayak orang jijik gitu kan. Nah itu salah satu microaggression. Dan itu membuat orang lain nggak nyaman. Kemudian bisik-bisik gitu. Si lihat deh itu. Nah itu juga termasuk tuh perilaku yang bisa dikatakan bullying. Dan masuk juga ke microaggression. Itu. Pengucilan Miss, ya betul, mengucilkan orang lain, tadi ya menghasut orang lain. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Atau kalian mau curhat, Miss saya dulu pernah mengalami begini begitu juga nggak apa-apa. Apa ini? Bombastic set eyes bikin OPT Miss. Ini maksudnya gimana nih? Yang lirik di ujung itu, Miss. Oh, OVT ini overthinking ya maksudnya ya? Oh ya,
PPT-nya udah Mistika share, udah kasih ke si Asifa ya. Nanti biar Asifa yang kirim. Ini maksudnya gimana nih si Nadia? Bombastic side eyes bikin overthinking. Itu Oh, Miss dilihat. yang Ah, lirikan pakai ujung mata, Miss. Itu kadang Iya. bikin kayak ini kita ada salah apa sih gitu. Iya benar. Bikin kita mikir macam-macam kan ya. Apa yang salah sama kita aneh apa enggak gitu. Nah itu namanya microaggression. Terus kemudian begini, bercandaan. Kita ngetawain masalah fisiknya misalnya. Iya makanya kalau makan itu jangan kebanyakan gitu kan. Terus kemudian gini, awas timpang sebelah nih. Atau misalnya dia lewat, dia jalan, aduh ada gempa gitu kan. Nah kemudian yang si diejek ini bete, ih lo ini baperan banget gitu kan, ini kan cuma bercanda gitu, lo nggak boleh marah gitu. Nah itu juga salah satu microaggression dan masuk dalam kategori bullying. Microaggression itu halus sehingga kita pikir itu hal yang wajar, tapi sebenarnya itu nggak wajar. Kemudian dari gerak badan apalagi, misal Mistika lagi ngobrol nih ceritanya sama si Zaid misalnya kan. Nah si Zaid ini sebenarnya nggak ada masalah gitu. Cuman Mistika ini badannya begini, menyilangkan tangan gitu kan. Terus badannya seolah-olah kayak sombong, songong gitu kan. Nah si Zaid langsung mikir, sebenarnya Mistika ini kenapa ya? Dia ini benci sama saya apa nggak suka sama saya? Atau Mistika ini ngajak perang sama saya? Nah si Zaid kan akhirnya beranggapan seperti itu dari body language yang Mistika keluarkan. Nah body language ini, bahasa nonverbal ini juga kalau misalnya dilakukan rame-rame sama teman sekelas, itu juga bisa mengarah ke perilaku bullying. Misal ada yang datang masuk kelas nih teman-temannya, terus yang lain semua pada buang muka atau tiba-tiba muter kursinya ngejauhin dia. Nah itu salah satu bentuk bullying. Walaupun dia nggak ngomong apa-apa, tapi dari gerak tubuhnya itu udah mencerminkan perilaku bullying sehingga orang lain nggak nyaman, merasa terkucilkan. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Nah buat kalian yang dulu pernah jadi korban bully, satu orang boleh diceritakan gimana kalian melewati masa-masa itu atau menghadapinya. Tadi kan kalau nggak salah ada 2,7% yang pernah jadi korban bully kan? Gimana? Ada nggak yang mau cerita? Satu orang aja. Mau Apa nanya yang Mbak, kalian lakukan? Siapa? Mau nanya Miss. Oh iya, boleh. Siapa tadi yang mau nanya? Mana tadi suaranya? Oh iya, izin Miss, bertanya. Ya. Jadi kan yang tadi kata Miss, menghasut orang itu kan termasuk bully juga ya. Menghasut. Menghasut orang itu kan termasuk bully. Nah, gimana dengan orang yang menghasut dalam media sosial? Contoh nih, kan biasa emak-emak itu di Facebook ya, sering ngurusin hidup orang. Nah, otomatis orang yang ngelihat statusnya itu kan terhasut ya. Nah, itu apakah termasuk dengan bully juga, dan gimana itu caranya untuk negur tuh dengan secara baik-baik gitu? Iya, itu termasuk bullying juga. Dalam kategori cyberbullying gitu kan. Cyberbullying kan banyak, selain hate comment, menghasut orang lain biar ikut-ikutan benci dengan orang-orang tertentu, mengajak orang lain ikut-ikutan benci sama seseorang atau golongan tertentu, itu termasuk cyberbullying. Terus gimana caranya gitu kan?
kalian bisa, misalnya kalau kalian dekat sama orang tersebut, bisa kalian kasih tahu, perilaku kamu itu termasuk salah satu cyberbullying loh, dan kamu bisa mendapatkan tindakan nanti, misalnya seperti kamu bisa dihukum, melanggar undang-undang ITE, perbuatan tidak menyenangkan dan sebagainya. Nah, kalian bisa memberitahunya. Tapi kalau misalnya orang itu jauh, nggak kenal sama kalian bisa misalnya stitch videonya, kirimkan ke orang-orang yang dirasa berwenang untuk memberikan layanan terkait dengan bullying. Misalnya kalian nge-stitch video tersebut ke BKKBN gitu kan. Mohon Bapak Ibu, mungkin individu tersebut butuh treatment atau bimbingan dan sebagainya, atau mungkin instansi-instansi atau komunitas-komunitas tertentu yang berkaitan dengan si korban bullying ini. Gitu. Kalau masalah anak, nanti kalian bisa dengan Kak Seto gitu kan, dia concern psikolog, concern tentang anak gitu kan, apapun misalnya korban bully, kekerasan seksual, kemudian juga kekerasan terhadap anak dan remaja, itu Kak Seto itu ranahnya beliau, dia expert di bidang itu. Atau mungkin instansi-instansi terkait dengan permasalahan tersebut gitu ya. Dan sebenarnya diskusi tentang bullying ini juga termasuk salah satu hal yang bisa kalian lakukan. Oh, kalau sekarang teman-teman mahasiswa, mungkin nanti ke depannya bisa yang cangkupan lebih luas lagi gitu kan. Itu juga salah satu strateginya. Oke, thank you Insan. Oke, makasih banyak Miss. Oke, masih ada lagi? Kalau tidak ada, boleh kita cukupkan, kemudian kita foto-foto biar Mistika bisa posting. Oke. Sorry, tadi aku keluar Miss, nggak sengaja. Iya. Udah ada 2 penanya ya tadi Miss? Udah ada banyak tadi kayaknya ya. Oke, terima kasih Mistika atas penjelasannya. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau nanya lagi tentang bullying, boleh follow Instagramnya Mistika ya Miss. Mungkin bisa. Boleh. Jangan lupa YouTube Mistika juga ya. Iya, di subscribe guys. Saling mensupport ya Miss, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Terus aku mau nyimpulin aja nih Miss. Jadi bullying itu biasanya penyebabnya dia nggak dapat kasih sayang dalam keluarganya, jadi dia mencari perhatian atau pelampiasan kepada orang lain dengan cara membuli. Dan juga yang kedua, untuk mendapat pengakuan gitu bahwa oh gue hebat nih, badan gue keker gitu. Terus dia akhirnya membuli orang-orang yang lemah di sekitar dia. Nah, sebabnya seperti itu. Terus akibat dari perlakuan tersebut nggak cuma merusak fisik ya Miss, tapi juga merusak mental. Dan dari teman-teman aku banyak yang SD, TK itu dibully, dan sampai sekarang mereka masih ingat Miss, karena memang mental orang-orang yang pernah dibully itu sampai sekarang masih seperti masih ada bekasnya gitu ya Miss. Kalau misalnya ibaratnya goresan masih ada bekasnya sampai sekarang, seperti itu. Terus cara mencegah bullying di sekitar kita atau untuk diri kita pribadi ya, yang pertama itu tingkatkan prestasi, karena karena memang orang yang berprestasi itu disegani, jadi tidak berpotensi untuk dibully seperti itu. Kalau misalnya kalian dari fisik lemah, terus juga mohon maaf, kayak sekarang kan orang mandang fisik ya, lo jelek, gue nggak mau temenan sama lo. Jadi kita tinggiin di prestasi kita kalau kita kurang di fisik, seperti itu. Terus cara mengatasinya kalau misalnya udah terjadi nih, dengan cara yang pertama itu paling penting melapor baik kepada BK, orang tua, atau kalau misalnya udah parah banget ke polisi. Terus kalau sebagai guru, aku kebetulan sebagai guru ya Miss, sebagai guru kita harus mensosialisasikan bullying sih terhadap murid-murid kita gitu. Dan juga sebagai orang tua memberikan kasih sayang dan perhatian agar dia tidak melampiaskan kepada orang lain gitu kalau nggak dapat perhatian. Seperti itu sih mungkin rangkumannya dari aku. Dan terima kasih juga untuk Mistika. Mungkin ada closing statement, Miss? Oke, closing statement-nya, apapun perilaku bullying itu harus diselesaikan dan dientaskan.
Dan Mistika mau mengutip dari Quran surat Al-Balad ayat 17 yang artinya, dan dia tidak pula termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Artinya kita memang harus menebarkan kasih sayang di muka bumi ini. Dan juga hadis riwayat Al-Bukhari juga bilang bahwa barang siapa yang tidak menyayangi, niscaya ia tidak akan disayangi. Itu kan bukan. Jadi memang yang harus ditebarkan di lingkungan kita adalah welas asih atau compassion itu tadi. Itu ya, udah jelas perilaku bullying itu tidak baik. Stop bullying supaya generasi negeri ini bisa menjadi generasi yang unggul. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mistika, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Selanjutnya ada penyerahan sertifikat kepada pembicara kita yaitu Miss Tika. Dan teman-teman yang belum absen boleh absen dulu ya, absennya ada di chat. Selanjutnya penyerahan sertifikat kepada panitia, mohon di. Ya, izin Miss, saya dijadikan co-host dulu soalnya nggak bisa share screen. Oh iya. Siapa tadi Ulil suaranya? Ulil ID. RSPU. Lah, mana Lil? Kamu Lil? Oh, ini dia Ulil. Lil, kok kamu hilang, Lil? Ini reaction. Raise hand. Oke. Masih Miss. Udah bisa, Lil? Oke. Sertifikat ini diberikan kepada Mistika Febriani MPD atas partisipasinya sebagai narasumber kajian isu polemik bullying makin panas, bukti pudarnya empati dan sensitivitas sosial pada generasi muda. Silahkan. Terima kasih. Sama-sama. Saya terima sertifikatnya. Terima kasih kembali, Mistika. Mungkin teman-teman boleh ya silaturahmi ke Instagramnya Mistika dan Instagram aku. Boleh sebagai bentuk support ya, Miss. Ya, seperti betul. yang kita jelaskan. Ya, silakan nanti kita kan foto bareng, capture, kemudian tag Mistika biar Mistika repost. Kali-kali kalian banyak dapat jodoh dari UIN Raden Intan Lampung kan? Kali-kali ya kan? Iya, kali aja ya, Miss. Tag Mistika biar Mistika repost. Oke, terima kasih Mistika. Thank you. Akhir ya berarti. Iya. Oke. Dari aku sebagai moderator juga mau pamit undur diri. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Kalian sangat luar biasa dan mohon maaf tadi ada gangguan ya, sedikit gangguan. Dari aku cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semoga nanti ke depannya masih banyak kegiatan-kegiatan ya. Amin. Semoga Mistika. Oke. Baik, terima kasih kepada Mistika dan Kak Rafia yang sudah memandu sekaligus Mistika yang sudah memberikan kita